Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Anton Energi. Kali ini kita akan membahas tentang batu bara. Silakan subscribe channel Anton Energi dan share konten ini. Batu bara merupakan salah satu bahan bakar fosil gitu selain minyak bumi dan gas alam gitu ya. Dan kita tahu bahwa akhir-akhir ini batu bara ini banyak dibicarakan karena dikatakan menghasilkan emisi yang cukup membuat masalah di masa depan, yaitu CO2 gitu ya. Dan kita sekarang akan amati apa sih sebenarnya batu bara itu gitu ya. Jadi batu bara adalah batuan atau sedimen yang memiliki kandungan energi. Jadi dengan kandungan energi inilah batu bara banyak dimanfaatkan. Selain juga batu bara bisa dimanfaatkan sebagai bahan kimia karena kandungannya juga merupakan hidrokarbon gitu ya. Dan terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang tertimbun. Jadi ini merupakan proses perubahan dari tumbuh-tumbuhan, berbeda dengan minyak bumi yang dari plankton gitu ya, dan mengalami proses fisik dan kimia dalam jangka waktu yang lama dengan kandungan utama berupa karbon, hidrogen, dan oksigen. Ini yang tadi saya sebut sebagai hidrokarbon, yaitu hidrogen dan karbon gitu ya. Nah, oksigen ini sebenarnya sesuatu yang sebaiknya tidak terlalu banyak gitu ya. Karena apa? Karena oksigen inilah yang menyebabkan nilai kalorinya turun dari batu bara tersebut gitu ya. Nah, ini gambar dari batu bara. Nah, prosesnya bisa seperti ini. Saya ambil dari Indiana Center for Coal Technology Research gitu ya. Bahwa awalnya batu bara itu dari tumbuhan, kemudian mengalami proses kimia dan fisik gitu ya. Dan kita menghasilkan yang sering kita sebut dengan gambut atau peat di sini gitu ya. Jadi gambut ini asal muasalnya mulai terbentuknya qualification gitu ya. Jadi perubahan dari tumbuhan menjadi batu bara. Kemudian ini kandungan airnya cukup tinggi. Gambut ini keluar dengan beriring dengan waktu adanya tekanan dan panas berubah menjadi brown coal atau sering disebut juga dengan lignite, batu bara coklat atau lignite. Baru kemudian dengan perjalanan waktu dia akan menjadi batu bara. Ini macam-macam bentuk batu bara itu gitu ya. Ada 4 macam tipe batu bara. Tadi yang saya sebutkan brown coal atau lignite bentuknya agak kecoklat-coklatan, tidak terlalu hitam gitu ya. Jadi malah cenderung memang coklat ya di sini gitu ya. Setelah itu dia akan mengalami terus dan kita akan menemui batu bara bentuknya subbituminous. Masih terlihat pori-porinya di sini, gitu ya, pori-pori dan warnanya hitam sehingga di sini masih banyak juga kandungan airnya gitu ya. Kemudian lanjut ke tipe berikutnya yang lebih tinggi lagi adalah bituminous. Mulai ada mengkilat di sini ya, ada kilatan gitu ya. Nah, ini menandakan batu bara ini udah banyak fase karbonnya, karbon tetapnya gitu ya. Udah mulai tinggi di sini. Dan yang tertinggi adalah tipe antrasit gitu ya. Ini kita sebut dengan batu bara yang keras gitu ya. Porinya sangat kecil di sini. Kandungan fase karbonnya tinggi gitu ya. Tadi saya berbicara dengan fase karbon, volatile matter atau apapun air gitu ya. Itu adalah salah satu cara mengidentifikasi tipe batu bara, yaitu dengan melakukan analisa proximate batu bara. Jadi analisa proximate batu bara merupakan metode gitu ya, menganalisa kandungan batu bara untuk apa? Untuk mendapatkan komponen kandungan airnya atau moisture content, karbon tetap atau sering disebut dengan fase karbon, zat terbang, volatile matter, dan abu. Dari 4 komponen ini, moisture dan es, yaitu air dan abu, tidak memberikan energi, bahkan bisa menimbulkan masalah gitu ya. Karena kalau airnya terlalu besar maka bisa menimbulkan lengket satu sama lain gitu ya. Dan kemudian kalau abunya besar maka bisa menimbulkan permasalahan, yaitu aglomerasi di area pembakaran pada saat digunakan gitu ya. Dan ini juga harus di-handling gitu ya. Umumnya abu ini udah bawaan, kita susah menghandlenya. Kalau air ini yang bisa kita handling, yaitu dengan cara kita hilangkan melalui proses pengeringan. Kemudian 2 komponen lain yaitu volatile matter dan karbon tetap, inilah yang memberikan energi.
Kalau volatimeter itu bentuknya adalah nanti menghasilkan energi tapi dia bentuknya gas. Gitu ya, gas dari awal gas yang ada di dalam pori-pori batu bara sehingga dia membentuk lidah api. Gitu ya, membentuk lidah api. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan bahan bakar padat, misalnya kayu, kalau masih menimbulkan lidah api, maka di situ bisa dikatakan masih ada kandungan zat terbangnya atau volatimeternya. Dan di dalam voltimeter ada komponen yang menghasilkan energi, gitu ya. Nah, kemudian yang lainnya adalah phase carbon atau karbon tetap. Inilah yang membentuk bara api, gitu ya. Kalau kita menggunakan kayu bakar atau arang, gitu ya. Nah, itu kalau tidak ada lidah apinya, bentuknya bara, itulah kandungan daripada phase carbon dan abu yang sering disebut arang, gitu ya, char namanya. Dan ini menghasilkan energi, gitu ya. Digambarkan seperti ini. Jadi dua komponen atas ini yaitu total moisture dan volatimeter itu mengisi pori-pori dari batu bara. Nah, total moisture itu terbagi dua, ada surface moisture, ada inherent moisture. Surface moisture inilah yang akan mudah dihilangkan dengan menggunakan pengeringan, mungkin dihembuskan udara, gitu ya, sehingga dia akan terbawa. Sering disebut udara kering, gitu ya, sehingga disebut dengan air dry base kalau udah hilang, gitu ya. Nah, kemudian inherent moisture itu agak lebih ke dalam pori-pori batu bara. Nah, ini dengan cara temperaturnya agak lebih tinggi, dan kalau kita sebagai basis batu bara sering dinamakan dengan dry base atau basis kering, gitu ya. Nah, setelah hilang total moisture, maka berikutnya adalah volatimeter yang hilang, gitu ya, keluar dari pori-porinya, gitu. Karena dua-duanya ini mengisi pori-pori. Nah, setelah hilang, volatimeter akan menghasilkan lidah api, baru setelah itu phase carbon, gitu ya. Phase carbon inilah yang nantinya menghasilkan energi atau bara yang tadi saya sebutkan. Terakhir yang tersisa adalah abu. Makanya kalau kita membakar sesuatu bahan bakar padat, apakah itu kayu ataukah itu bisa dikatakan seperti ini batu bara, gitu ya, karena berasal dari tumbuh-tumbuhan juga, maka itu akan tersisa abunya. Nah, ini abu ini harus kita handling, gitu ya. Kalau enggak akan menimbulkan permasalahan dalam proses penggunaan berlanjut, gitu ya. Nah, untuk ranking batu bara itu terbagi seperti ini. Jadi berdasarkan tipe batu bara, kalau batu baranya lignit dan subbituminous itu dinamakan batu bara low wrinkle, gitu ya, dengan nilai kalor 11.500, gitu ya. Nah, ini konversinya mungkin bisa dikatakan di bawah 5.000 ini, 5.000, di bawah 5.000 kilokalori per kilogram. Karena ini satuannya BTU per LBM. Di sini satuannya BTU per LBM, gitu ya. Nah, kemudian apabila dinamakan medium wrinkle itu adalah tipenya bituminous, gitu ya. Bituminous pun juga terbagi-bagi, mulai dari high volatile, berarti banyak sekali volatimeternya, hingga low volatile, gitu ya. Nah, tentu ini meningkat. Kenapa? Meningkat kalau low volatile berarti phase carbonnya akan tinggi, gitu di situnya. Nah, kemudian tipe yang tertinggi adalah anthracite atau high wrinkle di sini. Nah, ini bisa dikatakan perubahan phase carbonnya tidak terlalu berbeda. Ini adalah phase carbon, gitu ya. Nilai kalornya juga tidak terlalu beda jauh, gitu ya. Sehingga bisa dikatakan ini merupakan batu bara yang cukup pori-porinya sangat kecil, dan ini adalah tipe batu bara yang sulit dibakar. Karena apa? Karena oksigen perlu masuk ke dalam batu bara untuk terbakar, gitu ya. Sehingga jarang sekali ini digunakan sebagai bahan bakar. Nah, ini penggunaannya bisa kita lihat di sini. Jadi low wrinkle sama katakanlah high wrinkle, gitu ya. Nah, ini nilai karbonnya tinggi dan heating value-nya tinggi sebelah kanan. Makin ke kiri makin rendah nilai heating value-nya. Nah, kemudian low wrinkle itu nilai kandungan airnya tinggi. Sini rendah, gitu ya. Nah, kita bisa lihat penggunaannya di bumi ini, resource-nya low wrinkle itu 47%, kemudian hard coal itu adalah 53%. Hard coal ini dibagi dua, bituminous dan anthracite. Jadi ini adalah medium wrinkle sama high wrinkle. Di sini namanya hard coal, gitu ya. Nah, ini tadi lignite dan subbituminous banyak digunakan untuk power generation, termasuk di sini adalah untuk bahan bakar di pabrik semen. Nah, bituminous itu bisa digunakan juga power generation, tetapi ini memang sangat sayang, gitu, agak tinggi, gitu ya, kegunaannya, gitu ya.
Nah, kemudian juga bisa digunakan sebagai metalurgi, sebagai cooking coal. Jadi untuk kokas, untuk proses misalnya di blast furnace seperti itu. Dan 1% lagi adalah antrasit gitu ya. Sangat sedikit sekali antrasit di dunia ini. Jadi P2 minus 52%, 1%, dan sisanya 47% itu terdiri dari lignit dan sub P2 minus. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semakin mengenal batu bara, bahwa batu bara itu adalah bermacam-macam dan kita juga penggunaannya bermacam-macam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.